Saya mulai ya. Tugas selama liburan. 1. Ini soal-soal simulasi kalian kemarin ya. 1. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil. Harga pulpen 12.000. Harga pensil 8.000. Saat ini ada promo, setiap pembelian 4 barang mendapat potongan harga 1 barang termurah. Dia membeli 2 pulpen, berarti 2 kali 12.000 berapa? 2 pensil, berarti 2 kali 8.000 berapa? Terus ditambah. Nah, ini kan yang harus dibayarkan awalnya. Ketika ada promo, potongan harga 1 barang termurah. Yang murah mana? 8.000 kan? Berarti hasil tadi dikurangi 8.000. Hitung sendiri ya. Nomor 2. Sebuah toko menjual 1 kg beras seharga 12.750. Jika seorang beli 19,6, berarti 19,6 dikalikan 12.750. 0 ini bisa menghapus 1 koma ini. Jadi 196 dikali 1275. Hitung manual ya, hasilnya berapa. Kemudian karena ini jawaban benar lebih dari 1, kamu cek semuanya. Yang poin 3 dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Caranya adalah kamu hitung 12.500 kali 20 itu berapa? Samakan dengan ini. Kalau hasilnya tidak jauh beda, maka betul dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Gitu ya. Kemudian soal berikutnya, kalau ada, diingat-ingat ya nak, kalau ada bentuk 33 kuadrat kurangi 3 kuadrat, ini kalian ubah menjadi 33 tambah 3 kali 33 kurangi 3. Jadi 36 kali 30. Yang pertama. Kemudian yang kedua, 8 kuadrat tambah 296. 8 kuadrat tambah 296. 8 kuadrat itu 64 ditambah 296 itu 6 tambah 4 10, nyimpen 1 6 360. 360 berarti 36 kali 10 gitu ya. Kemudian yang berikutnya 36 kali 35. 6 kali 35. Pertanyaannya adalah faktor persekutuan ini. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Caranya adalah kamu cek satu-satu. Misal yang bawah ini 2 kali 3 kuadrat itu 9 kali 5. 2 kali 5, 10 kali 9, 90 ya. Nah, apakah 90 ada di sini gitu? Yang kedua, 2 kuadrat 4. 4 kali 9 kali 5. Berarti 180. Apakah 180 ada di sini? Caranya adalah tadi kan ketemu 36 kali 30 ya nak. 36 kali 30. Terus 36 kali 10. 36 kali 35. Kita ambil yang paling kecil. 36 kali 10, 360. 360 itu berapa aja faktornya? 1 kali 360
2 kali 180, 3 kali 120, 4 kali 90, 5 kali 72 gitu ya. Terus 6 kali 60, 7, 8, 9 kayak gitu ya nak. Nah, 180 ada di sini, 90 juga ada di sini. Nah, bagaimana caranya kita ngecek yang di sini? Cara ngeceknya adalah atau gini nak. Gini nak. Ini tak ganti ya. Nah, 36 itu kalau dijabarkan menjadi perpangkatan itu adalah, kita taruh sini ya. 36 itu 4 kali 9. 4 itu 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2, 30 itu 3 kali 10. Berarti 3 kali 2 kali 5 begini ya. Nah, ya. Berarti kalau di segini ya. Terus kalau ini 36 tadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 10 itu 2 kali 5. Kalau yang ini 36 itu 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, 35 itu 5 kali 7. Nah, faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama. Di setiap ini ada. Ini ada, ini ada, ini juga ada. Harus ada semua. Angka berapa aja yang ada semua? Angka 2, angka 3, sama angka 5. Yang di sini apakah 5 ada? Ada. Ini 5. 7 apakah di atas ada? Enggak ada. Berarti 7 enggak ikut faktor persekutuan. Nah, gini ya. Kemudian soal berikutnya, A banding B 3 banding 5. A banding B 3 banding 5. Jika B-nya 2,5, nah, ini ke sini dikali berapa nak? Kali 0,5. Maka ini ke sini juga kali 0,5. Berapakah itu? Taruh sini. Lalu dijumlah. Harga setengah kilo cabai rawit 35. Lek setengah kilo 35, 1/4 kilo piro rek? Ya 35 bagi 2, 17.500. Lek setengah kilo iku 35, 1 kilo piro? 70.000. Nah, ini patokane. Dia butuh 2/4. 2 kilo hitungan piro, 1/4 hitungan piro, lalu ditambah. Waduh, ini mulai soal cerita. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Bla 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 bla. Langsung ke angka. Rencana awal 12 pegawai 60 hari. Tetapi ingin mempercepat pekerjaan, maka jumlah pegawai ditambah menjadi 18 orang. Jadi 12 itu 60 hari. Ini orang, ini hari ya. Kalau 18 orang, berapa hari? Logikanya makin cepat dari 60 hari. Karena yang bekerja lebih banyak. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana? 12 kali 60 sama dengan 18 kali tanda tanya. Tanda tanya adalah 12 kali 60 dibagi 18. Dihitung ya nak. Sama ya.
Rencana awal 60 hari 15 pegawai. Namun pada 10 hari pertama hanya 10 pegawai yang bekerja. Karena sebagian lainnya harus beristirahat selama setelah hari ke-10, seluruh pegawai kembali bekerja. Nah, ini caranya. Kalian bikin tabel. Rencana sudah kerja sisa hari. Rencananya berapa hari, berapa orang? Rencananya 60 hari, 15 orang. Pada 10 hari pertama, 10 hari, hanya 10 pegawai yang bekerja. Hanya 10 orang yang bekerja. Karena sebagian lainnya harus beristirahat. Setelah hari ke-10, seluruh pegawai kembali bekerja. Sisa harinya berapa berarti? 50 hari. Totalnya 15 yang bekerja gitu ya. Pernyataan. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Nah, cara ngeceknya begini. 800 kali 1 berapa nak? 800 ya. Sisa pekerjaan setelah hari ke-10. Setelah hari ke-10 berarti ini ya. 50 kali 15 berapa? 750. Apakah setara? Enggak ya nak ya, jauh ya nak. Ya agak dekat tapi ya enggak dekat banget ya. Setelah 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Caranya adalah 5 kali 10 itu berapa? 50 ya. Kemudian nah, sisa harinya ini nak, tak hapus dulu. Oh, sisa harinya 50 ya nak ya. Nah, apakah sama dengan ini sisa hari kan? Ini kan hari. Nah, 50 ya, betul ya nak. Agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup memperkerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja. Caranya kayak gini. 60 kali 15 ditambah 10 kali 10 apakah sama dengan 50 kali 15? Nah, ini ditambah ini apakah sama dengan ini gitu. 15 kali 60 piro? 800 enggak sih? 15 kali 6 itu piro? 900 ya nak. Ditambah 100 apakah sama dengan 750? Tidak, berarti salah itu ya. Lagi apain lagi nih? Nah, rencana 60 hari. Rencana awal 20 pegawai 24 hari. Pekerjaan berhenti total selama 12 hari karena kendala cuaca. Nah, kayak tadi, rencana sudah kerja sisa. Ini hari, ini orang. Rencana 24 hari, 20 orang. Pekerjaan berhenti total selama 12 hari. Berarti sudah kerja 12 hari ya. Namun setelah sorry nak. Rencananya 60 hari. Sudah kerja 24 hari.
libur 12 hari gitu ya. Ini 20 orang yang kerja, ini libur, berarti nggak ada orang. Maka berapa isi harinya, Nak? 60 kurangi 24 kurangi 12. Hasilnya 24 ya. Jadi sisanya 24 hari. Sisa waktu 24 hari, betul. Beban pekerjaannya masih tersisa. Nah, ini caranya adalah (60 kali 20 dikurangi 24 kali 20 itu berapa? Apakah sama dengan 20 kali 60? Begitu, Nak. Manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Nah, ini dicari. Berarti caranya oh, maaf ya, tadi ada yang salah ya. Ini harusnya dikurangi ya, Nak. Wah, ditambah ya. Ya, kembali lagi ke sini. Apakah ini betul 30 pegawai sama kayak ini? Caranya adalah sini ya. 60 kali 20 dikurangi 24 kali 20 itu berapa? Dibagi dengan 24. Nah, hasilnya berapa? Total pegawai yang dibutuhkan berapa? Awalnya kan 20 orang. Kalau total pegawai yang dibutuhkan 30, maka tambahannya 10. Nah, jadi kamu cek nomor ini. Apakah tambahannya 5 aja gitu? Apa ini, Nak? Apa kira? Aduh, oke. Kegiatan donor adalah salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan keharapan hidup bagi orang bla 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 bla. Jika tidak ada kendala pada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 25 menit berlalu? Oh ini, Nak. Calon 5 menit. Formulir 5 menit, pengecekan 10 menit, menunggu 10 kursi. Proses pengambilan darah 30 menit. Seorang pendonor darah mendatangi posko PMI, kebetulan saat ini sedang tidak ada antrian sehingga hal tersebut dapat langsung dilayani. Jika tidak ada kendala, apa yang dilakukan pendonor darah tersebut setelah 25 menit berlalu? Nggak antri ya. Berarti 5 tambah 10, 15 tambah 10, 25. Ini bukan menit ya, berarti langsung ini ya, Nak. 5 tambah 10, 15. Berarti pada menit ke-25 dia masih proses pengambilan darah. Kemudian pada suatu waktu Yuda baru saja sampai di posko. Diketahui Rama dan Fajar berada di sana. Rama menunggu antri untuk proses pengambilan darah. Sedangkan Fajar proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Rama menunggu antrian di kursi tunggu kan. Fajar 16 menit yang lalu sudah ini. Berarti Yuda sempat bertemu Rama. Yuda sampai di
PMI, isi formulir. Nah, 16 menit yang lalu Fajar itu di sini. Ini Fajar. Fajar di sini 16 menit yang lalu. Berarti kan 5 tambah Fajar kan belum ada antrian ya. 5 tambah 10 15 ya. Ini sudah berjalan 16. Berarti masih ketemu di sini ya. Ada 1 menit ketemu. Berarti betul. Ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. Selisih mereka 16 menit, Nak. Sedangkan pengambilan darah 30 menit. Dan ada tahap pemulihan 30 menit. Berarti total 60 menit, sedangkan selisih mereka 16 menit. Maka belum pulang Fajar ini ketika Yuda proses pengambilan darah. Itu belum pulang. Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Lebih ya, Nak? Kan Fajar sama Rama sudah di situ. Sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Ya. Oh, ya enggak. Menunggu. Sudah 16 menit yang lalu itu. Oh, gak ketemu ya. Gak ketemu, Nak. Sorry, gak ketemu lagi. Ketemu gak sih? Sejak pertama kali datang gak pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Coba dihitung ya. Langsung ke sini. Nah, bentuk sederhana. X kali 3, 3X. X kali Y, XY. 2 kali 3, 6. 2 kali Y, 2Y. Sorry, kita tambahnya. Ditambah X kali 1, X. X kali min Y, min XY. 2 kali 1 plus 2. 2 kali min Y, min 2Y. Ini habis, Nak. Sama ini, Nak. Tinggal apa? 3X tambah X tambah 6 tambah 2 adalah 4X tambah 8. 8 boleh tak pecah jadi 4 kali 2. 4-nya tak lingkari, tak keluarkan di luar. Jadi tersisa X tambah 2. Jawabannya ini ya. Sebuah jasa. Biaya pemesanan 12.000, pengantaran 4.000 per kilo. Dia punya anggaran tidak lebih dari 40.000, berarti 12.000 ditambah 4.000 X. Nah, ini betul. Jasa maksimum, jarak maksimumnya 7 kilo. Kita cek. 4.000 X ditambah 12.000 kurang dari 40.000. 12.000 ke kanan, jadi dikurangi ya. Kurangi 12.000 itu berapa, Nak? 28 ya, Nak. 4.000 X kurang dari 28.000. Berarti X adalah 28.000 dibagi 4.000 berapa? 7. Nah, berarti betul. Jika pengantaran 8 kilo, biaya melebihi anggaran. Iya dong. Penambahan jarak antara 1 kilo menambah biaya sebesar 16.000. Apakah betul?
Terakhir, solusi 5,2. Apa arti X Y 5,2? Ya, X-nya 5, Y-nya min 2. Masukkan ke soal. Soal yang pertama, 2X ditambah A, Y sama dengan 4. Berarti 2 kali 5 ditambah A kali min 2 sama dengan 4. 10 min 2A sama dengan 4. Min 2A ke kanan jadi positif, 4 ke kiri jadi negatif. 6 sama dengan 2A, jadi A sama dengan 6 bagi 2. A sama dengan 3. Apakah 3 itu bilangan prima? Iya. Berarti ini benar. Lanjutkan ya nak. Untuk mencari B. Gimana caranya? Sama kayak ini. Masukkan ke persamaan yang nomor 2. Oke. Ditulis, nanti dikumpulkan ke saya, jabri ke saya ya.